Oke, kita baru aja dapat satu cerita, wah ini cukup bikin merinding sih, dari Pulau Karanghitam, kisah terlarang di Laut Selatan. Ceritanya soal pulau misterius gitu di selatan Jawa. Katanya pulau ini tuh tak pernah muncul di patah. Bikin penasaran banget kan? Nah, di pembahasan kita kali ini kita mau coba telusuri bareng-bareng pengalaman ngerinya Raka sama teman-temannya. Mereka ini nekat nyari pulau itu, katanya sih buat konten YouTube. Sumber yang Anda pegang ini detailnya ganjil-ganjil banget, menarik buat dikupas. Mari kita bedah lebih dalam ya. Iya. Yang langsung kelihatan sih, cerita kayak gini tuh sering akarnya dari legenda lokal ya. Atau ketakutan orang pada umumnya sama tempat yang gak dikenal. Tapi detail di catatan Anda ini gimana ya? Spesifik banget. Sampai bikin agak resah bacanya. Ada sesuatu yang terasa nyata gitu, mengganggu. Setuju banget. Nah, ceritanya kan dimulai pas Raka dan teman-temannya ini nekat nyewa perahu. Padahal udah diwanti-wanti sama nelayan di sana. Katanya pulau itu nggak buat manusia. Sekali masuk nggak selalu bisa keluar, gitu. Nah, itu dia. Tapi ya namanya anak muda kan, pengen eksplorasi, bikin konten tempat terlarang, lebih kuat dorongannya. Itu titik awal yang klasik banget ya di cerita-cerita begini. Mengabaikan peringatan dari semacam penjaganya gitu. Secara naratif, ini sering jadi tanda awal hubris, kayak kesombongan gitu, yang akhirnya bawa bencana. Seolah mereka sengaja banget melanggar batas. Dan bener aja kan, keanehan langsung muncul pas mereka sampai. Pulaunya tiba-tiba muncul pas laut lagi tenang banget. Persis kayak di legenda. Tapi suasananya, wah, aneh. Gelap padahal masih siang, terus sunyi senyap, gak ada suara burung, ombak aja kayak gak ada suaranya. Dan yang paling bikin panik, semua jam tangan, ponsel mati semua pas mendarat, langsung blank. Momen matinya teknologi ini menarik. Ini bukan cuma soal anomali waktu biasa ya, tapi bisa jadi simbol kalau mereka udah lepas dari dunia normal. Dari alat ukur rasional kita, kayak pulaunya punya hukum sendiri gitu. Nolak gangguan dari luar. Jadi isolasinya instan banget. Efektif buat bangun teror psikologis. Mereka nggak cuma terpencil secara lokasi, tapi juga kayak terputus dari realitas. Makin aneh lagi pas mereka masuk hutan lebatnya. Mereka nemu kayak batu nisan gitu. Tapi nggak ada nama. Cuma ada ukiran angka. 44444. Aneh banget. Belum selesai mereka mikir, tiba-tiba udah gelap aja. Cepet banget gelapnya, gak wajar. Terus muncul kabut tebal sama suara-suara seram. Jeritan, lolongan, bisikan, tapi gak tahu dari mana. Angka 44444 itu apa ya kira-kira artinya? Angka 4444 itu spesifik banget ya. Di beberapa tradisi, angka 4 kan sering dihubungin sama kematian atau sial. Diulang 5 kali gitu mungkin nandain intensitasnya atau kepastian. Bisa jadi hitungan, atau penanda area, atau malah nama penguasa di sana. Susah sih mastiinnya, tapi jelas bukan asal ukir aja. Ditambah malam yang datang tiba-tiba, suara-suara itu, wah, ini kayak pulaunya merespon kedatangan mereka. Mengancam. Puncaknya nih pas mereka sadar. Perahu yang mereka sewa udah nggak ada di pantai. Hilang gitu aja. Wah, panik total pasti. Mereka benar-benar terdampar. Nah, ini titik baliknya. Dari yang tadinya penjelajah, jadi buruan. Hilangnya perahu itu, ya hilangnya harapan buat balik ke dunia normal. Udah, mereka sepenuhnya dalam kuasa pulau itu. Momen krusial ini buat naikin tensi horornya. Terus malamnya, mereka ketemu sosok-sosok yang deskripsinya bikin merinding asli. Di catatan Anda disebut ada 5 sosok, tinggi-tinggi, rambutnya basah kuyup, matanya kosong. Muncul dari balik pohon. Yang paling aneh, deskripsinya itu loh, seperti terbuat dari lumpur dan air laut. Jadi ingat mitos awal soal penghuni pulau atau korban tumbal. Deskripsi lumpur dan air laut itu kuat banget simbolnya. Bukan hantu biasa ini kayaknya. Tapi kayak entitas elemental. Nyambung langsung sama alam liarnya pulau itu.
sama Laut Selatan yang ganas. Bisa jadi arwah korban yang udah nyatu sama lingkungan, atau malah sesuatu yang lebih purba lagi. Jumlahnya 5 juga, apa ada artinya ya? Si Raka ini sempat coba ngerekam tapi gagal total. File-nya rusak atau kehapus sendiri. Kayak pulaunya nolak direkam gitu. Abis itu satu-satu temennya hilang di kabut, gak jelas gimana. Yang paling tragis itu pas nemuin Dion besok paginya. Tergantung di pohon, mukanya biru, bibirnya robek. Ngeri banget, bener-bener mimpi buruk. Gagal ngerekam bukti itu juga tema umum ya di cerita supernatural. Kayak pengalaman horornya itu sifatnya personal, subjektif, gak bisa divalidasi objektif. Ini nambah rasa frustrasi sama isolasi si korban. Kematian Dion yang brutal itu nunjukin ancamannya nyata banget, kejam, bukan cuma penampakan iseng. Hari kemudian, perahunya ditemuin terdampar di pantai lain. Raka selamat, tapi ya gitu, trauma berat. Di perahu itu juga ditemuin kamera rusak sama secari kain. Ada tulisan tangan, bukan waktumu, tapi nanti kamu kembali. Pesan itu ambigu dan serem banget ya. Bukan waktumu itu kayak ada jadwal atau takdir gitu yang jalan. Tapi nanti kamu kembali, itu kayak kutukan atau janji yang nggak bisa dihindari. Siapa coba yang nulis? Salah satu makhluk pulau? Atau ada makna lain? Ini bikin kondisi selamatnya Raka malah kayak penundaan eksekusi. Ngeri. Dan ya, akhir ceritanya Raka sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Katanya dia terus-terusan gambar pulau itu sama nulis angka 4444. Kayak ada sebagian dirinya yang ketinggalan di sana. Jadi ya, setelah kita telusuri detail dari sumber Anda ini, intinya ini ekspedisi yang berakhir bencana, penuh kejadian supranatural, kehilangan, dan trauma mendalam buat Raka. Betul. Cerita ini justru ninggalin lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa sih sebenarnya Pulau Karang Hitam itu? Siapa sosok-sosok misterius itu? Terus arti angka 4444 sama pesan di kain itu apa? Nasib Raka yang kayak ditunda itu juga jadi misteri sendiri. Justru lubang-lubang misteri ini yang bikin ceritanya jadi nempel banget di kepala. Meresahkan. Apalagi kalau taruhannya kewarasan atau malah nyawa sendiri. Apa mungkin memang ada tempat-tempat di dunia ini atau mungkin sudut-sudut pengetahuan yang sebaiknya dibiarin aja gitu? Tetap jadi terlarang, nggak usah disentuh. Sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang setelah dengar kisah mengerikan ini. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Semoga menambah perspektif ya. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan pembahasan mendalam kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi.